Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrawati Arifuddin. Dalam video ini akan membawakan edukasi Diabetes Self-Management Education atau DSME, yaitu cara pengelolaan mandiri diabetes mellitus di rumah. Kencing manis atau diabetes adalah penyakit peningkatan kadar gula dalam darah. Hal ini terjadi karena adanya zat dalam tubuh yang bermasalah, yaitu insulin atau hormon pengatur kadar gula. Penyakit diabetes mellitus terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah DM tipe 1 yang disebabkan karena kerusakan tempat produksi insulin atau pankreas. Yang kedua adalah DM tipe 2 yang disebabkan karena penurunan jumlah dan kerusakan kerja dari insulin. Kemudian DM gestasional atau diabetes mellitus yang terjadi pada kehamilan, biasanya terjadi pada trimester kedua atau ketiga. Dan ada juga DM tipe lain, yaitu DM yang disebabkan karena penyakit tertentu. Berikut adalah tanda dan gejala DM, di mana tanda utamanya atau gejala klasiknya adalah banyak makan, banyak minum, dan banyak buang air kecil. Sedangkan gejala umumnya atau gejala penyertanya adalah sering haus, sering buang air kecil, sering lapar atau lelah, berat badan turun secara drastis, bila ada luka, sulit sembuh, kulit kering dan gatal, rasa kebal di kaki atau kesemutan, serta pandangan yang kabur. Berikut adalah orang yang beresiko terkena diabetes, yaitu orang yang mengalami obesitas atau kegemukan, memiliki riwayat keluarga atau orang tua yang menderita diabetes, menjalani pola hidup santai, sedentary lifestyle atau pola hidup kurang gerak, orang dengan lanjut usia, kebiasaan merokok, serta etnis tertentu. Selanjutnya, komplikasi akut diabetes mellitus. Pada keadaan gula darah naik drastis, biasanya ditandai dengan sering kencing, lapar, sangat haus, pandangan kabur, kulit kering, dan sering mengantuk. Sementara pada keadaan gula darah turun drastis, biasanya ditandai dengan gemetar, denyut jantung cepat, berkeringat dingin, kelelahan, gelisah, lapar, nyeri kepala, hingga tidak sadar. Sementara itu, komplikasi jangka panjang diabetes mellitus dapat mengganggu sistem atau organ lain yang lebih besar di dalam tubuh. Di antaranya yaitu penyakit cerebrovaskuler atau gangguan pembuluh darah otak, gangguan penglihatan dan kebutaan, kerusakan ginjal permanen, serangan jantung, infeksi kaki diabetes, hingga neuropati perifer atau hilangnya sensasi saraf tepi. 4 pilar penata laksanaan diabetes mellitus, yaitu edukasi, nutrisi, latihan jasmani, terapi obat. Pilar yang pertama adalah edukasi. Edukasi dengan tujuan promosi hidup sehat perlu selalu dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan merupakan bagian yang sangat penting dari pengelolaan DM secara holistik atau menyeluruh. Pilar yang kedua adalah nutrisi. Pedoman penata laksanaan nutrisi atau perencanaan penderita DM dilakukan dengan prinsip tepat 3J, yaitu tepat jumlah kalori, tepat jenis makanan, dan tepat jadwal makanan. Tepat jumlah kalori yang dimaksud adalah menentukan jumlah asupan kalori harian berdasarkan umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas fisik. Sedangkan tepat jenis makanan adalah dengan memilih jenis makanan yang rendah gula, serta menerapkan pengaturan makan metode piring T, yaitu dengan mengisi setengah bagian piring sayur mayur non-tepung, seperempat bagiannya lagi lauk pauk, dan seperempat bagian terakhir karbohidrat kompleks. Selanjutnya tepat jadwal makanan, yaitu dengan mengatur jadwal makan secara teratur setiap harinya dengan 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan atau snack dengan porsi kecil. Berikut adalah contoh pengaturan makan penderita diabetes. Untuk jenis bahan makanan yang harus dihindari oleh penderita diabetes adalah makanan yang tinggi gula, seperti susu full cream, es krim, gula pasir, gula merah, madu, sirup, permen, nangka masak, dan sejenisnya. Untuk jenis makanan tersebut agar dapat dihindari bagi penderita diabetes mellitus. Untuk bahan-bahan makanan yang harus dikurangi oleh penderita diabetes adalah seperti bayam, buncis, daun melinjo, labu siam, daun singkong, kacang panjang,
wortel, nasi, dan untuk jenis-jenis makanan tersebut agar dapat dikurangi bagi penderita diabetes mellitus. Lanjutan makanan yang harus dikurangi oleh penderita diabetes mellitus yaitu makanan seperti roti, mie, kentang, singkong, kuning telur, ubi, nanas, mangga, sirsak, pisang, alpukat, sawo, dan semangka. Untuk jenis makanan tersebut agar kiranya dapat dikurangi oleh penderita diabetes mellitus. Adapun contoh makanan yang dianjurkan bagi penderita diabetes seperti ayam tanpa kulit, ikan, tempe, tahu, kangkung, ketimun, tomat, labu air, kembang kol, sawi, selada, seledri, terong, tahu, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, kacang kedelai, putih telur, daging tanpa lemak, jeruk, apel, pepaya, jambu air, salak, dan belimbing. Pilar yang ketiga yaitu latihan jasmani, yaitu aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur sebanyak 4-5 kali per minggu. Adapun contoh aktivitas yang dianjurkan bagi penderita diabetes seperti jalan cepat, bersepeda santai, jogging, dan berenang. Sedangkan aktivitas yang dikurangi bagi penderita diabetes adalah mengikuti pola hidup sedentary lifestyle atau pola hidup santai, yaitu pola hidup kurang bergerak. Dianjurkan untuk mengamalkan pola aktivitas yang sehat seperti memilih berjalan ke pasar dibandingkan naik kendaraan atau memilih naik tangga dibandingkan naik lift. Pilar selanjutnya adalah terapi farmakologis atau terapi obat-obatan. Bagi penderita diabetes mellitus, disarankan untuk mengikuti anjuran dokter terkait terapi obat yang sesuai bagi penderita. Selanjutnya akan dibahas tentang pengelolaan stres dan perawatan kaki. Stres yang dialami oleh penderita diabetes biasa disebut sebagai distres diabetes. Distres diabetes merupakan rasa takut, rasa khawatir, dan rasa prihatin yang dimiliki oleh penderita DM akan komplikasi, hipoglikemia, dan macam-macam tekanan maupun ketegangan penderita DM dalam mengelola penyakitnya sehari-hari. Dalam mengelola distres diabetes, hal yang perlu dilakukan adalah berperan aktif dalam pola hidup sehat, rutin beraktivitas dan latihan fisik, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup 7-8 jam, latihan relaksasi, kesadaran, atau meditasi. Selanjutnya, ekspresikan diri dengan menemukan hal lucu dalam situasi stres dan mencari cara untuk mengekspresikan emosi melalui tulisan, seni, ataupun bercerita dengan teman dan keluarga. Juga dapat dilakukan berpikir positif atau afirmasi positif, ubah keadaan stres menjadi lebih positif. Berikut akan dijelaskan cara perawatan kaki bagi penderita diabetes mellitus. Hal yang harus dilakukan adalah periksa kaki setiap hari untuk melihat apakah ada tanda-tanda bengkak, terkelupas, kemerahan, atau luka pada kulit. Jaga kaki bersih dan kering, cuci kaki setiap hari dengan air bersih, sabun, dan keringkan dengan kain handuk lembut. Jaga kebersihan dan keringkan kaki dan sela-sela jari kaki setelah dari kamar mandi. Dan oleskan krim pelembab pada kulit kaki yang kering. Potong kuku dilakukan secara teratur dengan hati-hati dan tidak terlalu pendek dan lurus. Selalu gunakan alas kaki saat berpergian, beraktivitas di dalam rumah termasuk di pasir dan di air. Periksa suhu air sebelum mandi. Selalu periksa alas kaki dari benda asing sebelum memakainya. Sepatu tidak boleh terlalu sempit atau terlalu longgar atau berujung runcing. Gunakan sepatu dengan hak yang rata atau tanpa hak. Gunakan kaos kaki dari bahan yang lembut dan ganti kaos kaki setiap hari. Hindari penggunaan bantal atau botol berisi air panas untuk menghangatkan kaki. Hindari menopang kaki ketika duduk dan berdiri dalam satu posisi untuk waktu yang lama. Hindari merokok, minum obat yang teratur sesuai anjuran dokter. Berikut akan dijelaskan pencegahan komplikasi bagi penderita diabetes mellitus. Hal yang harus dilakukan adalah mengikuti pola makan yang sehat, meningkatkan kegiatan fisik dan latihan fisik secara teratur, menggunakan obat DM dan obat lainnya pada keadaan khusus secara aman dan teratur sesuai anjuran dokter, melakukan pemantauan glukosa darah mandiri, dan menggunakan hasilnya untuk menilai keberhasilan pengobatan. Melakukan perawatan kaki secara berkala, meningkatkan kemampuan untuk mengenal dan menghadapi keadaan sakit tiba-tiba secara tepat, memiliki keterampilan mengatasi masalah sederhana, dan mau bergabung dengan kelompok penyandang diabetes, serta mengajak keluarga untuk mengerti cara mengelola
penyandang diabetes, mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Demikian edukasi cara pengelolaan mandiri diabetes mellitus di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.